Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leader. Baiklah, kami dari tim 1 penyuluhan kelas BPBDP 6 yang beranggotakan 6 orang. Saya Adi Rahmat Jilanto. Saya Ger Panjaitan. Saya Merlin Josefia. Saya Elvira. Saya Tony Alwi. Saya Yohanes Batista Fajar Wijayanto. Di sini kami akan menjelaskan mengenai benih yang berkualitas guna untuk menghasilkan produktivitas kelapa sawit yang baik. Berikut adalah video penjelasannya. Kelapa sawit merupakan sebuah komoditas penghasil minyak nabati terbesar dibandingkan dengan tanaman lainnya, seperti kedelai ataupun biji bunga matahari. Kelapa sawit juga merupakan penyumbang ekspor terbesar di Indonesia setelah minyak dan gas. Pada bulan Januari sendiri, ekspor minyak sawit di Indonesia mencapai 2,86 juta ton. Dalam program penyuluhan ini, tim kami akan mengambil tema yaitu pembibitan kelapa sawit dengan benih bersertifikat. Berikut lanjutan penjelasannya. Baiklah, pertama-tama di sini kita harus mengetahui apa itu pembibitan. Jadi, pembibitan merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan benih atau kecambah menjadi bibit yang siap untuk ditanam. Pembibitan merupakan awal kegiatan lapangan yang harus dimulai paling lambat 1 tahun sebelum penanaman di lapangan. Tujuan pembibitan kelapa sawit adalah untuk menghasilkan bibit berkualitas tinggi yang harus tersedia pada saat penyiapan lahan tanam telah selesai. Pembibitan kelapa sawit dapat dilakukan dengan 2 sistem, yaitu 1 tahap atau single stack dan 2 tahap, biasa disebut double stack. Yang biasa dilakukan saat ini adalah sistem 2 tahap atau double stack, yaitu sistem pembibitan yang menggunakan pembibitan awal pre-nursery dan pembibitan utama yaitu main nursery. Dalam penyuluhan kita kali ini, kami akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang benih yang bersertifikat. Untuk mendapatkan bibit yang berkualitas dan tahan terhadap hama dan penyakit, benih kelapa sawit sangatlah penting dan wajib dipakai pada saat proses pembibitan. Dalam proses pembibitan, benih merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan produktivitas pertanian itu sendiri, selain dari dukungan faktor-faktor produksi seperti pupuk, air, cahaya, matahari, dan iklim. Dalam perjalanannya, benih kelapa sawit dari masa ke masa terus mengalami perubahan dan peningkatan, baik secara kualitas maupun mutu. Sehingga sertifikasi benih oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS menjadi syarat yang harus dilewati agar kualitas maupun mutu tetap terjaga dari produsen sampai ke tangan petani. Peredaran benih sawit ilegal di masyarakat cukup banyak diperdagangkan secara bebas, yakni benih kelapa sawit yang tidak memenuhi aspek legalitas, karena selain diproduksi oleh lembaga atau individu yang tidak diakui oleh pemerintah dan tidak memenuhi syarat-syarat serta tata cara pelepasan varietas, juga tidak melalui proses sertifikasi. Ada 9 ciri-ciri benih atau kecambah kelapa sawit berkualitas. Pertama, bentuk tunas yang normal berwarna putih. Yang kedua ialah pada kedua bentuk anak daunnya melebar dan tidak kusut. Ketiga, keadaan tempurun bibit kelapa sawit berwarna hitam gelap. Keempat, kondisi akar panjangnya tidak lebih dari 2-3 cm. Kelima, kondisi bongkot atau batang di bagian bawah gemuk dan pendek. Keenam, warna calon akar kekuning-kuningan mendekati hijau, sedangkan warna batang dan daun bersih keputih-putihan. Ketujuh, ukuran atau panjang calon batang bibit kelapa sawit yang bagus antara 2-3 meter. Kedelapan, bentuk bibit kelapa sawit bulat atau lonjong seperti buah melinjo. Dan yang kesembilan, telah diperiksa oleh karantina dan dinyatakan sehat. Lalu, seberapa pentingkah benih bersertifikat itu dalam proses pembibitan kelapa sawit? Benih yang bersertifikat sangatlah penting. Selain untuk mendapatkan 100% bibit yang berkualitas, juga untuk mengoptimalkan keberhasilan dari kegiatan pembibitan itu sendiri. Seperti yang dapat kita ketahui bersama bahwa peredaran benih kelapa sawit di pasaran cukuplah banyak
dan tidak semua benih kelapa sawit tersebut melalui uji tahap atau sertifikasi dari PPKS. Banyak pula label palsu dan seringkali juga menjadi cikal bakal kerugian bagi para petani. Maka dari itu, dalam memilih benih, petani diharuskan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar benih kelapa sawit yang didapat adalah murni, merupakan benih asli hasil persilangan antara induk Dura dan induk Kesipara. Namun demikian, di masyarakat atau petani itu sendiri, sebagian dari mereka kurang memahami pentingnya benih yang bersertifikat. Adanya penawaran benih dengan harga yang relatif murah sangat menguntungkan bagi para petani. Namun, itu merupakan suatu kesalahan yang sangat besar dan akan berdampak secara fatal bagi kelangsungan produktivitas dan hasil yang akan diperoleh. Tidak tanggung-tanggung, setiap 1 tahun dikhawatirkan akan terjadi penurunan jumlah TBS dengan rata-rata 30-70% per hektar. Inilah salah satu alasan kenapa benih bersertifikat sangatlah penting dan wajib dipergunakan pada saat pembibitan. Meskipun dengan harga yang relatif mahal, namun secara tidak langsung kita dapat meminimalisir dampak dan kerugian yang akan terjadi pada masa mendatang. Sekian penyuluhan dari tim 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit.